Tani dan juga Persija Jakarta tentunya. Inilah dia Sriwijaya FC asuhan Kashar tadi. Ya, saya kira mereka turun dengan full squad ya, terutama di lini depan kita lihat Hilton yang sebelumnya biasa dicadangkan kali ini bermain berdampingan ataupun Trisula dengan Ridwan juga Kayamba. Yang menarik adalah Ponario dan juga Firman Utina yang notabene pernah bermain untuk Persija Jakarta, kali ini berhadapan dengan rekannya Bambang Pamungkas yang masih setia bersama pasukan Orange ya. Baik, dan inilah dia ritual tersendiri untuk Macan Kemayoran sebelum memulai kick off dan pada hari ini tepatnya di Gelora Jakabaring, Sumatera Selatan. Inilah dia Persija asuhan Iwan Setiawan. Menarik lihat di sini adalah Nana Anugrah Wahyu atau Nanak yang disapa menggantikan posisi Precious Emerjorai yang tidak bisa turun karena akumulasi kartu. Kita lihat di depan Bambang diduetkan pertama kalinya oleh dengan Pedro. Kita masih menunggu sejauh mana duet baru ini bisa efektif untuk bisa menjebol gawang Ferry Rotinsulu Sulu. Andri Tani juga sangat emosional menjaga gawang yang direkrut oleh Rahmat Darmawan 2 musim yang lalu bersama Sriwijaya FC. Dan tentunya juga kami ingin menyapa The Jakmania yang saat ini menyaksikan di Stadion Lebak Bulus. Nonton bareng untuk pertandingan Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta. Dan tadi sempat kita lihat sosok dari pelatih Kashar tadi yang menangani Sriwijaya FC di musim ini. Dan mitra sepak bola, beberapa saat lagi kita akan menyaksikan kick off babak pertama. Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta. Dari studio Epicentrum, selamat menyaksikan. Mayadi Panggabean, Hilton Morera, coba dibayangin tadi oleh Hasim Kipu. Mayadi kembali, Ramdhani Lesaluhu, Ponario Astaman, bola masih dikuasai oleh Sriwijaya FC. Cukup baik kali ini Supardi, berikan kepada Emre Ridwan. Cepat sekali Sriwijaya FC. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana inisiatif para pemain Sriwijaya sudah langsung terlihat ya. Belum juga genap memasuki menit pertama, mereka sudah berkali-kali melakukan tekanan dari kedua sisi sayap. Dan kita lihat sebetulnya memang ya, tidak ada sentuhan yang berarti ya. Meski sepertinya Supardi agak terinjak tadi, namun wasit melihatnya bukanlah pelanggaran yang ataupun sesuatu yang perlu ditiup peluit. Gemuruh di Stadion Gelora Jakabaring ini tentunya memberikan semangat tersendiri untuk kedua kesebelasan Laskar Wongkito maupun Persija Jakarta. The Jakmania pun juga hadir di stadion ini. Sementara terjadi pelanggaran Emre Ridwan. Pada pertandingan terakhir kedua kesebelasan dalam rekam head to head di musim lalu, 6 gol tercipta di pertandingan ini, di mana skor terakhir adalah 3-3. Greg Nokolo menjadi penyeimbang kedudukan saat itu di menit ke-88. Kembali Mahyadi Panggabean. Kita lihat meski menguasai permainan, Sriwijaya juga agak hati-hati, tidak terburu-buru. Mereka tetap mengukur kontrol permainan. Sementara Persija sendiri memang lebih banyak menunggu pemain Sriwijaya kehilangan bola. Sebuah pelanggaran memang harus dilakukan. Terlihat Fabiano Beltrame terhadap Kate Kayamba Gams. Memang inilah yang harus dilakukan. Betul sekali Yopi, melihat agresivitas Kayamba yang akhir-akhir ini sangat agresif sekali. Ditambah juga Fabiano kehilangan tandemnya Precious di sentral jantung pertahanan, sehingga ia harus ekstra waspada. Andri Tani
di pertandingan terakhir. Berhasil mempertahankan clean sheet untuk Persija Jakarta di mana 2 pertandingan awal bersama Gali Sudaryono. Apakah di pertandingan keempat ini kembali Andri Tani berhasil menjadi pahlawan untuk Persija Jakarta? Firman Utina. Mahyadi Panggabean. Mendatar tadi sebuah umpan. Robertino. Ismail Sofyan. Pedro Javier. Hampir saja sebuah sliding yang cukup berani tadi dari Terry Gattuso. Dan Ismet tampaknya agak sedikit meradang karena memang cukup membahayakan, kaki terlalu tinggi. Kami juga mengimbau kepada para penonton di lapangan atau di Stadion Gelora Jakabaring kali ini untuk tidak menghidupkan petasan yang menimbulkan asap sehingga membuat pandangan begitu sulit terlihat. Sebuah kesempatan tadi dari Keith Kayambagams. Kita lihat bagaimana ya ball position yang diperagakan oleh para pemain Sriwijaya ini sangat rapi, sangat terencana dari satu ke satu pemain. Sementara Persija sendiri belum terlihat bentuk permainan yang ingin mereka lakukan. Ini juga tidak lepas dari pengalaman pemain-pemain Sriwijaya yang memang lebih mumpuni dibanding para pemain Persija yang praktis banyak muka-muka baru ataupun masih minim jam terbang. Benar sekali dan terlihat tadi sempat Johan Juan Syahbun Ya, yang mencetak 1 gol di pertandingan sebelumnya. Leo Saputra. Kembali Leo Saputra. Goal kick ya. untuk Sriwijaya FC, sebuah percobaan dari Bambang Pamungkas tadi. Dan ini juga merupakan himbauan kepada para supporter di Indonesia. Tidak hanya di pertandingan Sriwijaya menghadapi Persija Jakarta, namun di seluruh pertandingan sepak bola di Indonesia dihimbau untuk tidak menghidupkan kembang api ataupun petasan yang menimbulkan asap sehingga tidak terlihat jalannya pertandingan. Sangat merugikan tentunya Iya, betul untuk sekali. klub tuan rumah. Dan juga membuat pertandingan tidak enak ditonton. Iya. Mengingat pemain pun ikut terhalang pandangannya. Keras sekali dari Thierry Gattuso. Sebuah usaha untuk menghadang serangan-serangan dari Persija Jakarta. Ramdhani Lestalu salah satu pemain pelapis yang sangat diandalkan oleh Coach Rahmat Darmawan di timnas SEA Games lalu. Mahyadi Panggabean, mantan kapten kesebelasan Persik Kediri. Dan juga PSMS Medan. Kembali Fabiano Beltrame. Sebuah clean up tadi coba dilakukan oleh Mahyadi yang berusaha mematahkan umpan dari Robertino kepada ataupun Ismet kepada Ramdhani Lestalu. Pedro Javier. Kurang cermat tadi Pedro Javier dan sebuah serangan balik pada Keith Kayambagams. Tidak ingin mengambil resiko, kita lihat Nanak Atau Ngurah Wahyu. pemain Persitara Jakarta Utara ini bagaimanapun ia tentu masih over respect barangkali kepada Keith Kayamba sehingga tidak ingin mengambil risiko dan segera melakukan clean up. Baik sekali, sebuah flick tadi maksudnya pada Bambang Pamungkas. Ferry Rotinsulu langsung keluar dari sarangnya. Menyambar bola terobosan tadi.
Sebuah umpan terobosan maksudnya kepada Hilton Moreira. Baik sekali. Leo Saputra. Robertino Puliara. Kembali Robertino Puliara. 3 pemain berhasil dilewati oleh Robertino Puliara. Ya, betul sekali, sebuah pelanggaran lagi dari Hilton. Oh, apa yang terjadi antara Ismet dan Hilton? Ya, dorongan tampaknya tadi dilakukan oleh Fabiano. Pelanggaran. Firman Utina mengambil tendangan bebas ini. Oh, cukup berbahaya. Hampir saja tadi sebuah halauan dari pemain Persija Jakarta. Tidak begitu sempurna, namun Ponario Astaman masih melambung jauh. Sebuah tendangan dari Ponario Astaman. Ismet Sofyan. Ya. Kita lihat bibit-bibit konflik tampaknya sudah mulai terasa antara Ismet dengan Hilton. Bagaimanapun memang kedua pemain ini dengan formasi 4-2-3-1 yang diterapkan kedua tim membuat keduanya bisa langsung bentrok. Karena Hilton ditempatkan sebagai striker sebelah kiri ataupun penyerang lubang sisi kiri, di mana bek kanan ada Ismet di sana. Kembali Hilton Moreira. Baik sekali Hilton Moreira. Oh, kurang sempurna tadi Firman Utina. Iya, Kondisi lapangan yang juga tidak terlalu baik. iya, betul sekali. Membuat agak sedikit kesulitan para pemain. Pedro Javier. Spekulasi tampaknya tadi coba dilakukan shooting oleh Pedro. Kembali Kit Kayamba Gams. Cepat sekali Kit Kayamba Gams berhasil melewati Ngurah. Kembali dalam kotak penalti, sebuah kemelut. Berhasil dihalau oleh Fabiano Beltrame. Ya, terlihat agak panik memang para pemain belakang Persija ketika mendapatkan tekanan yang sangat cepat dari kubu Sriwijaya. Firman Utina. Hilton Moreira cukup terbuka. Hilton Moreira. Hampir saja sebuah tendangan keras menyusur tanah dari Hilton Moreira. Mengancam gawang Andri Tani. Namun berhasil ditangkap dengan cermat oleh Andri Tani. Belum merubah kedudukan. Menuju sepertiga waktu dari babak pertama ini. Ponario Astaman. Lim Jungsik. Oh, terlalu deras. Sebuah umpan dari Lim tadi maksudnya kepada M. Ridwan. Sedikit kerepotan Ponario Astaman menghadapi skuad dari Iwan Setiawan yang menjadi pelatih Persija Jakarta di musim ini. Menggantikan posisi dari Rahmat Darmawan yang juga notabene adalah mantan pelatih Sriwijaya FC. Bambang Pamungkas.
Kembali Firman Utina. Robertino Puliara. Berikan pada Bambang Pamungkas. Berbahaya, Bambang Pamungkas. Masih berhasil dihalau oleh Thierry Gattuso. Oh, keras sekali Pedro Javier. Dan sebuah pelanggaran dari Pedro terhadap Ponario Astaman. Sebuah terjangan untuk menghalau Ponario Astaman. M. Ridwan kembali. Supardi cukup terbuka. Supardi! Kali ini Hilton Moreira. Ada Kit Kayambagams di sana masih dapat dipotong oleh Andri Tani. Berkali-kali serangan dari Sriwijaya FC ke gawang Andri Tani. Cukup merepotkan barisan belakang dari Persija Jakarta dengan tidak hadirnya Precious Emergerai. Kali ini Pedro Javier yang dituju. Inilah dia. Pemain baru dari tim Persija Jakarta berusia 28 tahun asal Paraguay. Bukan sebuah pelanggaran. Lim Junsi kembali. M. Ridwan. Hayadi Pangabean, berkat penampilan gemilang di musim lalu, kembali dipanggil untuk tim nasional Indonesia. Sebuah pelanggaran dari Mahyadi Pangabean yang bersinar bersama PSMS Medan. Satu gol sudah dicetak oleh Bambang Pamungkas maupun Ismet Sofyan. Gol tersebut dicetak pada pertandingan sebelumnya saat mengalahkan Persiram Raja Ampat dengan 6-0. M. Ridwan. Sedikit melebar, Kate Kayambagams. Berhasil melewati Ngurah. Oh! Hasim Kipu membantu pertahanan. Offside. Hilton Moreira. Hijrah dari Persib Bandung untuk menggantikan posisi Budi Sudarsono yang bermain untuk Deltras FC Sidoarjo. Dan Hilton Moreira. Firman Utina.
Robertino Puliara. Johan Juansyah. Bukan sebuah pelanggaran Lim Junsik. Kali ini Ponario Astaman. Pada Hilton Morela. Hilton Morela. Wow! Sebuah percobaan dari luar kotak penalti. Tendangan keras. Masih dapat ditip oleh Andri Tani. Cukup terbuka. Begitu lowong dan menuju ke gawang. Hampir saja merubah kedudukan namun berhasil diselamatkan oleh Andri Tani. Belum merubah kedudukan, tetap 0-0. Memasuki menit ke-20 ini. Beberapa pemain, baik Thierry Gattuso pun juga mencoba untuk mengambil set piece ini. Dan lagi-lagi Hilton Morera. Baik sekali Thierry Gattuso sebagai palang pintu dari Sriwijaya FC. Kate Kayambagams masih dapat dihalau oleh Leo Saputra, kembali Robertino Puliara, Johan Juansyah. Leo Saputra. Bambang Pamungkas. Komunikasi yang kurang baik tadi antara Thierry Gattuso, Pedro Javier ada 7. Robertino Puliara. Ya, kita lihat pertarungan yang sangat seimbang ya. 1 lawan 1. Dan organisasi permainan juga sudah mulai berkembang kedua kesebelasan. Meski tidak mudah memang untuk saling bisa mengalahkan penguasaan bola di lini tengah. Kita lihat bagaimana Ismet tidak mengambil kesempatan sedikit pun untuk Hilton bisa menguasai bola. Hasim Kipu coba membantu serangan. Cukup berbahaya. Lebih sering untuk membantu pertahanan Hasim Kipu. Ya. Dan kali ini Kate Kayambagams bersama M. Ridwan. Pendek saja M. Ridwan, cukup terbuka. Firman Utina, lagi-lagi sebuah kesempatan Firman Utina. Masih ada Fabiano Beltrame. Sebuah peluang emas dari Firman Utina. Ya, kita lihat bagaimana drama yang sangat menarik di depan gawang dari Andri Tani. Beberapa kali kesempatan dan diawali kerjasama yang sangat baik. Flick dari Hilton bisa dikuasai oleh Firman. Dan di sana juga ada Supardi. Namun Firman sudah bisa melewati Andri Tani tapi masih bisa digagalkan. Luar biasa. Tensi sudah semakin meningkat kali ini. Fabiano Beltrame menjadi tembok terakhir untuk menyelamatkan gawang Persija Jakarta yang terus-menerus dibombardir oleh Kate Kayambagams dan kawan-kawan. Kita lihat bagaimana Kate Kayambagams begitu emosional sekali. Sebuah kesempatan memang. Dan Hilton terlihat lebih efektif dan lebih tajam jika dia lebih dekat dengan kotak penalti dibanding bermain melebar di awal-awal babak pertama tadi ya, Yopi. Terbukti tadi permainan kombinasinya Flick 1-2 dengan Kate Kayamba begitu sangat memiliki peluang besar untuk mencetak gol. Begitu kesulitan Ramdanila Saluhu melewati Mahyadi Panggabean. Kembali Ponario Astaman. Lagi-lagi Kate Kayambagams. Robertino Puliara. BP. Bambang Pamungkas. Hampir saja.
Sebuah umpan terobosan kepada Pedro Javier tadi. Onario Astaman. Kesempatan kali ini, oh! Apa yang terjadi, Yopi? Sebuah pelanggaran dan Sebuah pelanggaran dari Andri Tani. Dan mengharuskan Andri Tani untuk meninggalkan lapangan sangat cepat. ya kita masih tunggu, Yopi, apa yang terjadi. Bagaimana replay nanti akan berbicara apa sebetulnya yang dilakukan oleh Andri Tani. Jika memang ia mengenai tangan, mengenai bola ketika keluar dari sarangnya, maka hukuman yang dijatuhkan oleh wasit adalah sangat tepat. Kita lihat bagaimana Kate Kayamba sendirian. Ya, sepertinya mengenai badan. Sepertinya mengenai badan dari Andri Tani, ataukah juga mengenai tangan? Ya, tangannya masuk ke dalam sehingga bola itu tertahan oleh bagian tangannya yang turun ke bawah, menjepit bola sehingga bola itu tidak bisa melewati kepala dari Andri Tani, dan memang hukuman ini adalah mutlak harus diberikan oleh wasit. Ini merupakan professional foul, tidak boleh pemain terakhir atau last man standing melakukan pelanggaran, apalagi kiper di luar dari daerahnya dengan tangan. Tentu ini harus diterima secara besar hati oleh Persija Jakarta. Ya, keputusan yang sangat menyakitkan tentunya harus kita saksikan di bawah menit 25. Andri Tani harus menerima kartu merah di pertandingan melawan Sriwijaya FC. Dan Gali Sudaryono bersiap tentunya untuk menggantikan peran dari Andri Tani. Ya, Kita belum mengetahui siapa yang harus digantikan oleh Coach Iwan Setiawan, dan sebuah ujian berat untuk Gali Sudaryono. Ya, kita masih menunggu pilihannya, memang mungkin Bambang Pamungkas atau Pedro, salah satu di antara striker. Bisa juga Ramdhani atau Hasim Kipo. Kalau mereka ingin konsentrasi lebih bertahan, tentu pemain depan yang akan dikorbankan, Yopi. Betul-betul skenario sekarang berubah total, situasional lah yang berbicara di sini. Tampaknya Johan Juansyah yang akan tarik keluar, salah satu penyerang sayap Persija. Ya, sangat disayangkan memang. Kita berharap pertandingan akan berakhir 11 lawan 11. Tapi inilah sebuah drama dalam sepak bola. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di lapangan. Situasi bisa saja membuat segala rencana menjadi berubah seketika. Tentu saja ini keuntungan bagi tuan rumah Sriwijaya untuk bisa memutus mitos selalu sulit menang melawan Persija, apalagi saat sekarang di kandang sendiri. Gali Sudaryono di menit ke-26 ini masuk menggantikan Andri Tani, penjaga gawang yang harus menerima kartu merah. Ya. Dan juga inilah sebuah kesempatan untuk Kate Kayamba Gams. Apakah bisa untuk menjebol gawang Persija Jakarta? Wasit Ahmad Suparman. Keputusan yang sangat tepat tentunya. Kita lihat bagaimana penonton juga menanti dengan cemas apakah ini bisa berbuah gol. Iwan Setiawan tentunya, dan terus berdoa Iwan Setiawan agar pemain-pemainnya diberi kekuatan di atas lapangan. Ya, keunggulan jumlah pemain untuk Sriwijaya FC dan kesempatan Kate Kayamba Gams. Tendangan bebas Kate Kayamba Gams. Sayang sekali sebuah peluang, namun memang sepakannya masih melebar di samping kanan gawang Gali. Kita lihat terlalu jauh melenceng. Mahyadi Panggabean. Ditariknya Johan Juansyah tentunya sangat mempengaruhi penampilan dari Persija Jakarta yang pada kali ini harus bermain dengan 10 orang setelah dikartu merahkan Andri Tani oleh wasit Ahmad Suparman di menit ke-25 tadi.
Kate Bagams. Kembali kali sebuah kesempatan Supardi. Oh, ambisi sekali untuk menjebol gawang Gali Sudaryono. Supardi, sebuah kesempatan. Kekesalan tersendiri dari Kashar tadi kita saksikan. Ya, tampaknya para pemain Sriwijaya begitu bernafsu ya, masing-masing ingin membuat gol, memanfaatkan momentum keluarnya Andri Tani sehingga Persija bermain dengan 10 orang. Namun saya kira ini yang perlu diredam. Apapun kita harus berikan apresiasi kepada Persija yang bisa menerima keputusan wasit yang mengeluarkan Andri Tani karena memang itu adalah keputusan yang valid. Inilah yang mestinya dicontoh oleh pemain-pemain sepak bola kita. Pedro Javier. Berpikir keras tentunya Iwan Setiawan agar tidak kehilangan poin dan terus menjaga penampilan terbaik dari skuad Macan Kemayoran ini. Kali ini Mahyadi Panggabean, Firman Utina, Lim Junsik. Lim Junsik, seorang gelandang yang sangat kuat dalam duel-duel di udara maupun juga 1 lawan 1. 3 tendangan menuju ke gawang Gali Sudaryono hanya dalam waktu 3 menit. Ya, Membuktikan keunggulan jumlah pemain Betul dari sekali. Sriwijaya FC sangat efektif sekali untuk meningkatkan serangan bertubi-tubi ke gawang Persija Jakarta. Thierry Gattuso. ya, terlalu terburu-buru. Inilah yang mestinya sedikit dieliminasi. Bagaimanapun mereka sudah unggul pemain, tapi harus lebih dingin lagi dalam memanfaatkan setiap peluang. Bambang Pamungkas berhasil menjadi pembuka gol di musim lalu di pertandingan terakhir Ya, menghadapi Sriwijaya FC bersama-sama dengan Agu Kasmir. ketika itu Sriwijaya masih diperkuat oleh Budi Sudarsono Iya, dan beberapa pemain lain. Ismat Sofyan. Oh, Baik sekali. sebuah serangan kali ini Firman Utina. Baik sekali kepada Kate Bagams. Terlalu deras. Oh. Inilah atensi tinggi dari para pemain kedua kesebelasan Sriwijaya FC maupun Persija Jakarta. Kate Bagams dapat dikatakan pemain yang sangat senior berada Ya. di skuad Laskar Wongkito. Harus lebih cool, harus lebih dingin. Karena bola memang sudah keluar. Terlalu emosional kita yang Bagams. Pertandingan masih panjang. Dibutuhkan kedewasaan karena yang berkonflik pun juga pemain-pemain senior. Ya, Kita lihat di sini dibutuhkan leadership dari Ponari Astaman maupun Bambang Pamungkas untuk bisa meredakan rekan-rekannya. peran dari kedua kapten kesebelasan. Dan yang lain juga tidak perlu terpancing. Dan wasit juga harus segera mendamaikan. Mengingat ini bisa menjadi bibit konflik selanjutnya. Oh, keputusan yang sangat menyakitkan tentunya dari wasit Ahmad Suparman. 2 pemain langsung dikeluarkan bersamaan. Ya, memang sangat mengejutkan ya. Keputusan yang saya kira cukup ekstrim dari wasit. Langsung memberikan kartu merah kepada kedua pemain yang terlibat konflik. 2 pemain yang terlibat baku hantam di dalam lapangan hijau.
baik Fabiano Beltrame maupun Keith Kayamba-Gams harus meninggalkan lapangan pertandingan lebih cepat. Tepatnya di menit ke-33 ini. Ya, Keith Kayamba-Gams yang juga merupakan asisten pelatih dari Kasar tadi yang turun langsung ke lapangan hijau harus menerima kenyataan ini. Ya, kita lihat sebetulnya di sini Fabiano hanya menahan Keith Kayamba, namun Keith Kayamba yang lebih dulu memprovokasi Fabiano dan akhirnya jadi dorong-mendorong. Dan ini mungkin ditafsirkan oleh wasit sebagai gerakan memukul, saling memukul. Walau linesman juga sudah berusaha untuk merelai, tapi kedua pemain sudah terlanjur panas. Kita lihat memang ini diawali oleh rasa emosi yang tidak terkontrol dari Keith Kayamba. Kemudian direspon juga dengan reaktif oleh Fabiano. Cukup keras memang eksekusi dari wasit dengan langsung mengirim keduanya keluar dari lapangan. Tapi inilah sebuah pertandingan, tempo tinggi, keduanya tentu harus lebih dewasa. Jangan saling memancing dan terprovokasi karena akan merugikan masing-masing tim. Hanya 19 pemain berada di lapangan. Baik Ponario Astaman dan kawan-kawan maupun Bambang Pamungkas yang bersama Persija Jakarta. 9 pemain Persija Jakarta di menit ke-33 ini harus menerima kenyataan Andri Tani maupun Fabiano Beltrame harus keluar dari pertandingan. Sedangkan Sriwijaya FC, Keith Kayamba-Gams harus menerima kartu merah. Pedro Javier di dalam kotak penalti. Kembali Pedro. Dibutuhkan stamina yang sangat besar ya untuk bisa mengarungi 90 menit pertandingan dengan jumlah pemain yang semakin sedikit sekarang. Terutama Persija yang harus bermain dengan 9 orang. Leo Saputra pun tentunya harus bekerja keras dan juga Ismet Sofyan. Fabiano Beltrame yang menjadi pahlawan untuk menjadi tembok terakhir saat serangan bertubi-tubi dari Firman Utina. Apakah Hasim Kipu kembali menjadi ke posisi aslinya sebagai pemain belakang? Ya. Dengan mendorong Ismet Sofyan, kali ini untuk menghadapi Mahyadi Panggabean di sisi kanan untuk membantu penyerangan. Kehilangan Fabiano tentu lebih terasa bagi Persija dibandingkan Sriwijaya kehilangan Kayamba. Karena Fabiano adalah satu-satunya pemain asing di belakang terakhir yang tersisa di Persija. Kartu kuning, Hasim Kipu. Keras dan panas. Super big match di hari Minggu ini antara Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta. Firman Utina terlalu dalam, mudah saja untuk Gali Sudaryono. Kembali Hasim Kipu. Berarti Puliara. Tampaknya memang Hasim Kipu lebih banyak bermain agak ke dalam sekarang untuk bisa melapis tembok yang sekarang sudah ditinggali oleh Fabiano Beltrame. Dan pergantian pemain lagi di kubu Persija. Strategi memang harus pintar-pintar dilakukan oleh Iwan Setiawan dan tampaknya Bambang Pamungkas justru dikorbankan. Inikah pertanda bahwa Persija hanya mengincar hasil seri saja? Karena melihat komposisi juga sudah tidak ideal di lapangan. Tanpa Fabiano, tanpa Bambang Pamungkas, juga penjaga gawang Andri Tani sudah keluar. Memang tidak banyak harapan yang bisa digantungkan oleh Iwan Setiawan kecuali tidak kalah pada laga ini. Delton Stefano Wohon menggantikan peran dari Bambang Pamungkas yang merupakan jebolan Persija U21. Pemain berusia 19 tahun ini.
Sim Kipo tampaknya yang mengalami cedera kali ini. Oh, dia menerjang kaki dari Firman. Firman mengangkat kaki terlalu tinggi, sementara Sim Kipo sudah mengayun. Ini bisa menyebabkan cedera yang serius, Yopi. Dan sayangnya juga wasit tidak melihat ini sebagai pelanggaran. Rekor tersendiri untuk Indonesia Super League musim ini di pertandingan keempat 3 kartu kuning harus dikeluarkan dari saku wasit Ahmad Suparman. Tiga kartu merah harus dirasakan oleh kedua kesebelasan, baik Sriwijaya FC dan juga Persija Jakarta. 2 untuk Persija Jakarta dan juga Sriwijaya FC, 1 kartu merah. Hilton Morera. Jadi Panggabean. Tenang saja Galih Sudaryono, kita lihat. Ya, dibutuhkan ketenangan memang dengan situasi yang tidak ideal ini. Kematangan, pengalaman ini akan banyak berbicara Yopi dibanding fisik ataupun emosi. Ferry Gautisi juga tidak ingin mengambil risiko lagi, langsung membuang bola. Belum lagi ada ancaman berarti ke gawang Sriwijaya sejauh ini dari kubu Persija. Kualitas Pedro juga tidak bisa tereksplor lebih optimal melihat sekarang sokongan dari lini tengahnya menjadi berkurang. Ismail Sofian, satu dari 2 pemain Persija yang menjadi ikon karena paling lama tinggal di tim Macan Kemayoran selain Bambang Pamungkas tentunya. Stamina yang kuat dari kedua kesebelasan. Ya. Dengan tidak lengkapnya para pemain. Kali ini giliran Hilton praktis yang sangat diharapkan untuk bisa membobol gawang Persija. Karena absennya Kayamba kali ini membuat Hilton praktis menjadi striker tunggal sekarang. Ramdhani Lesaluhu. Duel dengan Firman Utina. Kita lihat bagaimana kecepatan dari Ramdhani tidak bisa diimbangi oleh Firman yang memang tidak mudah lagi. Seperti tadi sempat kita katakan bahwa pertandingan ini akan menjadi duel antara kekuatan dan juga pengalaman. Kita lihat adu sprint dari kedua pemain dan Firman melakukan marking yang sangat ketat, mengganggu laju dari Ramdhani. Ya, komunikasi dengan wasit cadangan Oki Dwi Putra bersama Iwan Setiawan yang mempertanyakan keputusan wasit. Ahmad Jufrianto. Tersisa kurang dari 2 menit. Babak
pertama ini. Kedudukan masih imbang 0-0. Ya. Kipo tadi melakukan pelanggaran. Harus berhati-hati para pemain. Begitu kerasnya pertandingan ini. Di babak pertama, Hasim Kipu sudah merasakan kartu kuning. Baik sekali sebuah umpan terobosan tadi dari Ponario. Clearance juga cukup taktis dari Kipu. Firman Utina cukup terbuka kali ini. Hampir saja Hilton Morera. Sebuah tandukan dari Hilton masih melebar sedikit di sisi kiri dari gawang Gali Sudaryono. Iya, tadi sempat saya katakan memang sekarang andalan satu-satunya di depan adalah tinggal Hilton. Itu pun dia bisa menjawabnya, hanya saja finishingnya tidak membuahkan gol. Kita lihat sebetulnya tadi Firman juga melakukan inisiatif dengan mengambil sepak pojok yang coba diberikan oleh Mayadi dan dia mengirimkan umpan. Dua menit tambahan waktu. Ya. Lim Junsik. Ponario Astaman. Berusaha melewati Delton tadi. Baik sekali. Thierry Gattuso pun. Intercept yang sangat cepat tadi dari Thierry Gattuso. Vice Captain Ismet Sopyan Ya. kali ini didaulat sebagai kapten kesebelasan setelah Bambang Pamungkas tadi keluar. Baik sekali. Pedro Javier. Sayang sekali terlalu deras tadi umpan dari Pedro, namun masih bisa dikuasai oleh Ramdhani. Robertino. Ramdhani Lesaluhu. Baik sekali. Baik sekali Pedro Javier kali ini. Sebuah kesempatan dari Pedro Javier. Sebuah peluang yang sangat baik, umpan terobosan yang sangat imajinatif dan perangkap offside tadi yang terlambat dari para pemain Sriwijaya, tapi gagal dimanfaatkan oleh Pedro menjadi gol. Itulah peluang terbaik saya kira di babak pertama ini dari kubu Persija. Ismet kali ini. Ismet Sofyan. Masih mencari kawan. Ramdhani Lesaluhu di sana. Dan mitra sepak bola. Babak pertama telah berakhir pertandingan antara Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta. Kedudukan masih imbang 0-0. Ismet Sofyan berusaha melewati Ponario Astaman tadi. Pelanggaran oleh Mahyadi Panggabean terhadap Ismet Sofyan. Ya. Sebuah pelanggaran nakal tadi ya dari Mayadi Panggabean. Ya, bekerja ekstra keras tentunya untuk Robertino Puliara. Yang harus menghadapi Ponario Astaman di lapangan tengah. Pemain asal Argentina ini. Yang kembali memperkuat Persija Jakarta. Supardi. Dua ujung tombak.
dimainkan oleh pelatih Kasar tadi, yaitu Hilton Moreira dan juga Rizky Nofriansyah. Hayadi Panggabean berusaha melewati Ismet Sofyan. Oh, sebuah kesempatan kali ini belum Salah. menemui sasaran yang tepat. Iya, sebuah kesalahan tadi. Dan juga diselesaikan juga dengan kesalahan oleh M. Ridwan. Tendangannya tidak terukur. Masih terus ditekan Persija Jakarta. Lim Junsik. Hayadi Panggabean. M. Ridwan. Beroperasi di sisi kiri penyerangan M. Ridwan. Oh, Baik sekali sebuah tangkapan yang tepat dari Gali. Dan inisiatif yang juga sangat baik dari M. Ridwan. Di saat mengalami deadlock memang dibutuhkan pemain-pemain yang secara individu memiliki tembakan-tembakan sangat baik. Dan ini coba dilakukan oleh M. Ridwan. tepat sekali berada di pelukan Gali Sudaryono. Ramdhani Lesaluhu. Kembali Supardi kali ini. Umpan silang cukup terbuka. Hilton Moreira. Ya, wasit Ahmad Suparman. Iya, sebuah kesempatan yang sangat baik sebetulnya dari Sriwijaya untuk kesekian kalinya. Benar, memberikan keputusan sebuah tendangan sudut. Iya, seharusnya ini adalah tendangan gawang ya, karena itu adalah sundulan dari Hilton. Pendek saja. Oh, salah komunikasi kali ini Thierry Gattuso. Bukan pelanggaran. Kembali Ismail Sofyan. Tiup yang terlambat dari wasit. Ya, Ahmad Jufrianto tampaknya tadi yang menjaga laju dari Pedro Javier Carrasquez. Pemain yang sebelum pernah memperkuat Persibom bola Mongondo. Kembali Mahyadi Panggabean. Oh, tendangan yang terlalu rendah. Ramdhani Lesaluhu yang dituju oleh Robertino tadi. Mahyadi kembali. Ponario Astaman. Berhasil dipotong tadi oleh Ramdhani. Kita lihat skill yang cukup baik. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Ya, sayang sekali ya melihat Ya. bagaimana dimensi permainan kedua tim menjadi betul-betul hilang tanpa bentuk sekarang. Oh, Dapat dikatakan anti klimaks, Bung. betul sekali Yopi. Harapan dari pecinta sepak bola Indonesia. Apabila kehilangan bentuk permainan dari kedua kesebelasan yang berlaga di lapangan hijau kali ini. Kembali Supardi. M. Ridwan. Kerjasama yang sangat baik. Buang saja oleh Ngurah Hati. Iya, cukup dingin, murah. Ya, dipercaya untuk menggantikan peran dari Precious Iya, Emergerai dan memang terlihat kehilangan Precious. betul. Membuat pertahanan Persija Jakarta sedikit panik. Dan juga dengan dikeluarkannya Fabiano Beltrame.
Ya, saya kira lebih dulu offside, betul sekali. Karena posisi dari Hilton sudah mendahului Hasim Kipu yang adalah pemain terakhir di lini pertahanan Persija. Baik sekali sebuah umpan Lim tadi kepada Ridwan. Ridwan. Ramdhani Lesaluhu. Kita lihat individunya sangat baik sekali. Namun tidak ada teman yang mendukung. Betul sekali, Yopi. Sayang sekali tentunya. Harus bekerja sendirian. Baik Ramdhani dan Pedro Javier. Sangat kesulitan tentunya, tidak mendapatkan suplai bola yang sangat baik. Ponario Astaman. Tendangan yang juga tidak terukur, lebih spekulatif. Andri Zainuddin, manajer tim, yang juga gelisah tampaknya. Dua sosok penting di balik manajemen Sriwijaya FC berada di bangku cadangan. Penampilan dari Ponario Astaman, walaupun jumlah pemain lebih unggul dibandingkan Persija Jakarta, namun belum berhasil menjebol gawang Gali Sudaryono yang menggantikan Andri Tani setelah di menit ke-25 harus menerima kartu merah. Rizky Nofriansyah, Lim Junsik. Cukup terbuka Hilton Morera, namun masih berhasil diamankan oleh Ngurah. Sebuah kesempatan lagi-lagi. Kemelut kali ini. Kita lihat seluruh pemain Persija berada dalam pertahanan sendiri. Halau saja. Hanya menyisakan Pedro Javier di depan sendirian. Sayang sekali. Sebuah kesempatan untuk counter attack dan fast break dibuang percuma oleh Pedro. Ya, pemain asal Paraguay. Dan Siswanto tampaknya akan masuk menggantikan Mahyadi Panggabean. Tenaga baru dimasukkan oleh pelatih Kasar tadi. Pemain yang terkenal sangat cepat pada sisi lapangan kiri maupun kanan, Siswanto. Hilton Morera, Lim Junsik. Thierry Gattuso. Baik sekali. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, protes. Iya, memang terjadi kaki yang terlalu tinggi tadi mengadang sapuan ataupun ayunan kaki dari Ponario, sehingga wasit menganggapnya memang sebagai pelanggaran. Gali Sudaryono mengatur pagar hidup. Tentunya ini adalah sebuah kesempatan untuk Sriwijaya FC menjebol gawang Gali Sudaryono. Dari sudut yang sangat baik sekali sebetulnya untuk mencetak gol bagi Sriwijaya. Persis berada di tengah-tengah garis gawang Gali Sudaryono. Kesempatan tentunya
Sebuah peluang untuk Sriwijaya FC. Seluruh pemain Persija Jakarta membantu pertahanan. Hilton Moreira. Oh! 1-0 untuk Sriwijaya FC. Diberikan oleh Hilton Moreira. Eksekusi yang sangat baik sekali, sangat indah dan terukur menyasar ke pojok kiri atas gawang Galih Sudaryono. Luar biasa, kita lihat langsung disambut oleh ofisial dan juga supporter Singamania. Inilah sebetulnya yang diinginkan dan harus dilakukan oleh Sriwijaya. Mereka harus tetap bermain tenang, bermain cool, dan memanfaatkan setiap peluang yang mereka miliki. Termasuk ini, sebuah tendangan yang sangat cantik sekali kita lihat. Hanya disentuh saja oleh Siswanto dan bam! Sebuah gol yang sangat indah. Sulit untuk dijangkau oleh Galih. Gol pembuka keunggulan sementara untuk Sriwijaya FC. Luapan kegembiraan dari Kasar tadi dan juga para pemain cadangan. Sriwijaya FC unggul sementara 1-0. Dan gol tersebut merupakan gol kedua dari Hilton Moreira di musim ini. Ya, tampaknya Hasim Kipo mengalami cedera yang cukup serius karena sebelumnya ia juga lebih dulu dilanggar. Ya, pada babak pertama tadi sempat Hasim Kipo mendapatkan cedera setelah bertabrakan dengan Firman Utina. Apakah cedera ini sangat serius? Sudah ada 2 pergantian pemain yang dilakukan oleh Iwan Setiawan. Artinya ini kalaupun terjadi pergantian adalah yang terakhir kalinya untuk Persija. Inilah dia kembali, M. Ridwan. Terbuka Rizky Nofriansyah. Halau saja oleh Ngurah Wahyu atau Nanak. Oh, terlalu memaksakan diri Robertinho. Lagi-lagi sebuah tendangan keras. Oh, baik sekali kali ini tangkapan dari Galih. Kita lihat memang sudah tidak ada lagi jeda antara lini tengah dan lini depan, di mana para pemain Sriwijaya bisa langsung membidik sasarannya. Kita lihat Hilton tanpa pengawalan berarti. Untung penempatan dan posisi dari Galih tepat. Terobosan kepada Leo Saputra. Membentur kaki Thierry Gattuso. Nampaknya ada pergantian pemain dan ya. Ya, Hasim Kipo. Oh, Sayang sekali Hasim Kipo harus digantikan oleh Syahroni dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. ya semakin berat memang situasi yang dihadapi oleh Persija sekarang. Sudah terjadi 3 pergantian pemain. Pertandingan masih tersisa 30 menit. Masih ada kesempatan tentunya untuk menyamakan kedudukan Persija Jakarta. Ya, Monario Astaman. Sedikit protes. Iwan Setiawan tidak habis pikir tentunya di pertandingan kali ini. Gol dari Hilton Moreira merupakan gol pertama yang bersarang di gawang Persija Jakarta musim ini.
setelah melewati 3 pertandingan tanpa kebobolan, akhirnya gawang Persija Jakarta jebol oleh Hilton Moreira melalui tendangan bebas yang sangat cantik di menit ke-56. Ismet Sofyan. Wow! Kita lihat bagaimana aksi back to back shoot yang dilakukan oleh Ismet. Inilah ciri dari seorang Ismet, petarung yang tangguh. Sangat luar biasa. Siswanto. Berbahaya Hilton Moreira. Wow! Refleks yang sangat sempurna dari Galih Sudaryono. Hanya tersenyum saja Galih merespon sundulan yang cukup berbahaya dari Hilton. Kita lihat 2 lawan 1 di sana. Hanya ada 1 pemain terakhir Persija dan 2 pemain Sriwijaya. Kita lihat memang tidak offside. Dan kita lihat Hilton sangat enak sekali sebetulnya, namun refleks yang sangat juga baik dari Galih. Robertino Puliara. Oh. Sayang sekali salah pengertian tadi. Inilah Siswanto, pemain yang juga sudah malang melintang di orbit sepak bola level atas Indonesia. Pernah bersama Persekapas Pasuruan, juga bersama Persib Bandung, Persema Malang, dan kali ini dengan Sriwijaya FC. Leo Saputra berusaha melewati Supardi. Baik sekali Baik sekali Leo Saputra. Ya. 1-2 dengan Ramdhani Lesaluhu. Tidak ada kawan di sana. Maksudnya kepada Robertino Puliara maupun Pedro Javier. Ya. Kita lihat sekarang memang dalam posisi dilematis Persija, antara apakah akan keluar frontal menyerang atau bertahan, sementara mereka sudah tertinggal 1 gol saat ini. Ya, memainkan tempo Ya. Sriwijaya FC setelah keunggulan lewat gol Hilton Moreira. Tentunya sangat berbahaya untuk Sriwijaya FC apabila terus bermain di daerahnya sendiri. Iya, betul Yopi. Karena sebuah peluang tadi sempat tercipta dari Ismet Sofyan melalui tendangan bebas. Galih Sudaryono. Kita lihat tidak ingin mengambil resiko Nanak, karena yang dihadapinya memang sangat berpengalaman, Siswanto. Ahmad Jufrianto. Ya. Hilton Moreira. Terlalu berambisi Hilton, kurang sabar. Sangat sulit untuk Pedro Javier. Untuk melalui tembok pertahanan dari Sriwijaya FC. Ya. Dengan tidak adanya Johan Juansyah. Dan juga keunggulan pemain dari Sriwijaya FC. Membuat para pemain Persija Jakarta lebih berkonsentrasi untuk membangun pertahanan yang baik. Ya, berputar-putar terus. Seolah-olah Sriwijaya tidak bermain tanpa penjaga gawang.
Dan Persija pun tidak ingin terpancing untuk keluar. Sebuah flick tadi umpan. Masih ada Sahroni tadi. Ya, Inilah dia pemain yang musim lalu bersama Persi Tembilahan. sayang sekali Pedro juga kurang baik dalam penguasaan bola. Sekalinya dia mendapatkan bola tapi penguasaannya kurang sempurna sehingga bola kembali berbalik dikuasai oleh lawan. Rizky Nofriansyah. Iya. Oh, Kita lihat sebuah percobaan dari Ahmad Jufrianto. seorang Ahmad ataupun juga pemain belakang masih bisa melakukan shooting dari jarak tembak yang ideal. Ini menunjukkan bahwa memang lawan sudah tidak lagi berinisiatif untuk melakukan tekanan dan pasrah di daerah pertahanan sendiri. Saat seperti ini Persija sepertinya hanya tinggal menunggu Sriwijaya melakukan kesalahan, kemudian mereka berharap bisa melakukan counter. Siswanto. Hilton Moreira. Rizky Nofriansyah. Masih ada Ramdhani Lestaluhu. Ya. Sven Sofyan. Berikan jauh kepada Pedro Javier. Sebuah tendangan yang juga sangat spekulatif dari Pedro. Terasa lama sekali pertandingan berlangsung. Iya. Leon. Lim Junsik. Ridwan. Berikan pada Lim. Ahmad Jufrianto pun juga membantu serangan. Supardi. Balik, oh sebuah peluang kali ini kepada Rizky Nofriansyah. Tandukan yang kurang baik tadi. Iya, posisi yang sudah tepat sebetulnya dari Rifki. Sayang sundulannya tidak akurat. Kita lihat umpan dari Siswanto yang sangat memanjakan sebetulnya, dan Rizky juga sudah memiliki tujuan yang tepat. Sayang landing bolanya tidak memenuhi harapan. Kita lihat Komat Kamit sama Gilang Setiawan. Inilah dia Sriwijaya Mania yang memenuhi Stadion Gelora Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan ini. Sementara terus bersorak setelah keunggulan 1-0 lewat gol Hilton Moreira. Ya, emosi tinggi Leo Saputra Iya, betul sekali. yang kerap kali memprotes keputusan wasit. Terakhir saat keputusan dari wasit
Ahmad Suparman mengenai tendangan bebas dari Hilton Moreira. Pelanggaran tadi lebih dulu dilakukan oleh Rizky Nofriansah terhadap Leo Saputra. Kita lihat 2-1 dikepung tadi Pedro oleh Supardi dan juga Terry Gautisi. Dari 14 kali perjumpaan kedua kesebelasan, tercatat 35 gol. Menunjukkan bahwa kedua kesebelasan sangat produktif untuk mencetak gol di pertandingan masing-masing. Dan kali ini Ismet Sofyan berikan pada Pedro Javier di sana. Pelanggaran Pedro. Dari 14 pertandingan tersebut, Persija masih memegang catatan kemenangan lebih baik, yaitu 6 kali. Dan Sriwijaya FC 4 kali. Sedangkan kedua tim bermain imbang 4 kali. Dan apabila pertandingan ini berakhir untuk kemenangan maksud kami Sriwijaya FC berhasil memperkecil jarak kekalahan dari Sriwijaya FC menjadi 5. Dan tentunya menemukan kembali sebuah harapan dari Sriwijaya FC yang begitu sulit untuk mengalahkan Persija Jakarta walaupun bermain di kandangnya. Betul sekali. Meski perlu dapat catatan Yopi bahwa ini dalam kondisi yang sangat tidak ideal. Iya. Sedikit terganggu Hilton Moreira. Cukup tenang Ismail Sofyan. Baik sekali kita lihat bagaimana Terry Gautisi cukup dingin, tidak meladeni provokasi dari Pedro tadi. Ya, kita lihat bagaimana suasana murung di bench dari Persija Jakarta. Lihat Rahmat Afandi Ya, yang sedikit meratapi ketertinggalan Persija Jakarta. Walaupun masih tersisa 15 menit ya. dan masih ada kesempatan tentunya untuk Persija Jakarta menyamakan kedudukan. Kontrol yang tidak sempurna dari Siswanto dan bola melesat mengenai tangannya sendiri. Ya, kita lihat perlahan-lahan Persija juga sudah mencoba untuk keluar menyerang. Bukan pelanggaran. Leo Robertino. Baik sekali. Delvan kembali. Kali ini Robertino. Perlahan. Sayang sekali. Dan resiko kali ini. Ya. Kesempatan. Oh, Hilton Moreira. Oh, kesalahan tadi dari Roni. Iya. Sapu saja oleh Syahroni. Ya memang pilihan harus diambil ya oleh Persija ya. Kalau mereka ingin bisa mencuri gol, mereka harus berani bermain terbuka, keluar menyerang, walau dengan keterbatasan pemain yang ada. Hanya saja kalau mereka kehilangan bola, maka bisa menjadi gol tambahan bagi lawan.
Dengan sisa-sisa tenaga Iya, tentunya, betul. 15 menit ke depan. Mungkin 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir akan menjadi keputusan yang tepat untuk Persija bermain keluar. Karena itu adalah pilihan yang harus diambil sambil tentu saja berharap akan terjadi peruntungan bagi mereka mendapatkan peluang dan menciptakan gol menyamakan kedudukan. Siswanto. Pergantian posisi Siswanto dengan M. Ridwan melalui sisi kiri maupun sisi kanan. Sangat merepotkan tentunya untuk Persija Jakarta. Oh, kontrol yang salah dari Ponario. Apa yang terjadi? Bola masih bergulir. Kartu kuning oleh dia. Ahmad Ya, Jufrianto betul. dihadiahi kartu kuning. Ahmad Jufrianto dimainkan bertandem dengan Terry Gautusi. Merupakan juga sebuah racikan strategi yang tidak lazim. Biasanya Nova Rianto yang dimainkan berduet bersama Terry di jantung pertahanan. Ismet kembali menghadapi bola. Tampaknya dia yang akan mengambil eksekusi langsung. Atau Pedro yang sudah juga berada di depan bola. Pedro Javier. Oh, Pedro Javier 1-1 untuk Persija Jakarta. Sebuah tendangan yang sangat spektakuler. Jauh dari luar kotak penalti. Luar biasa. Di atas ekspektasi. Sebuah tendangan bebas meluncur deras kencang. Sebelum ini Pedro bukanlah siapa-siapa. He is a nothing but. Hari ini dan kali ini kita lihat tendangan Pedro sangat deras sekali. Kita lihat bagaimana dikawal oleh 4 pagar hidup dan melesat. Heri Rotinsulu pun tidak sanggup untuk bisa menghalau bola kencang tersebut. Luar biasa. Sebelum ini Pedro bukan siapa-siapa. Tiba-tiba ia menjadi hantu bagi Heri Rotinsulu. Kita lihat itu sebuah keajaiban, Yopi. 2 kali Ferry Ya. Rotinsulu menyentuh bola di pertandingan ini. Dan sentuhan keduanya membuat kebobolan Sriwijaya FC berkat gol spektakuler dari Pedro Javier di debut pertandingannya bersama Persija Jakarta. Ya, menghidupkan asa untuk Persija Jakarta. Pertandingan yang sangat menarik tentunya. Sempat kita membayangkan Bung Yuke bagaimana pertandingan ini apabila kedua kesebelasan bermain tidak pada pola permainan yang benar. Ya, tempat tadi juga saya katakan bahwa sebelumnya Persija hanya tinggal menunggu Sriwijaya melakukan kesalahan. Dan itu terjadi oleh Ahmad Jufrianto yang melanggar Pedro, dan tendangan bebas tersebut di luar dugaan dari jarak yang sangat jauh. Dan ini bukanlah tipikal Ferry Rotinsulu yang gagal menyapu ataupun menghalau bola yang disepak dari jarak yang sangat jauh. Tendangan mendatar dan mengarah ke pojok kanan dari gawang Galih Sudaryono oleh Ahmad Jufrianto, berhasil diselamatkan dan ditangkap dengan baik. Ya, sepertinya Ahmad Jufrianto ingin membayar kesalahannya tadi. Kembali pertanyaan besar, apakah Sriwijaya FC begitu sulit untuk menaklukkan Persija Jakarta? Inikah sebuah kutukan yang memang sudah tercatat bahwa sulit untuk bisa mengalahkan Persija? Kita lihat kembali sebuah kesalahan. Masih ada waktu cukup banyak bagi Sriwijaya untuk bisa membalikan keadaan kembali.
Seperti di musim lalu, Greg Nokolo berhasil memupuskan kemenangan sementara untuk Sriwijaya FC pada menit ke-84 dengan memberikan gol penyeimbang. Iya. Kedudukan menjadi 3-3. Apakah gol dari Pedro Javier juga menjadikan gol pemupus kemenangan dari Sriwijaya FC musim ini? Bermain di Stadion Gelora Jakabaring dan offside Hilton Moreira. Ya jelas. Iya. Dua pemain terjebak offside, Hilton Moreira maupun Rizky Nofriansyah. Ya, bagi Persija ini juga sudah merupakan kemenangan. Mereka tidak perlu untuk berusaha balik unggul. Tapi skor 1-1 saja ini sudah sangat menguntungkan bagi mereka. Melihat bagaimana kondisi di lapangan saat ini. Mereka harus bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit dari Sriwijaya. Oh! Akhirnya Hilton Moreira memberikan gol kemenangan sementara 2-1 untuk Sriwijaya FC. Luar biasa, sebuah pertunjukan drama yang sangat menarik. Di menit-menit terakhir, 10 menit terakhir, dua drama tercipta sangat cepat. Bagaimana sentuhan yang begitu dingin dari Hilton Moreira memanfaatkan umpan crossing mendatar tadi. Kesalahan dari pemain belakang Persija Jakarta membuat Hilton Moreira memberikan gol. Kita saksikan, inilah dia. Ya, kegagalan Leo Saputra tadi menyapu bola. Bahkan juga Ramdan yang mengepungnya tidak mampu untuk bisa mencegah bola crossing tersebut yang dilancarkan oleh Terry Gautusi. Sehingga kita lihat Hilton praktis, tidak ada yang mengawal lagi. Kita menunggu adakah keajaiban kedua yang akan dilakukan oleh Persija dengan sisa waktu yang kurang dari 7 menit. Ya, Ngurah Trisnajaya terlihat mengalami kram. Kesalahan menyapu bola dari Ngurah Trisnajaya membuat Hilton Moreira berhasil memanfaatkan umpan silang mendatar dari Thierry Gattuso. Pergantian pemain, Hilton Moreira digantikan oleh Rahmat Poci Rifai. Ya, sudah cukup tampaknya memang bagi Hilton untuk beratraksi. 2 gol sudah cukup, berikan kesempatan pada yang lain. Mungkin itu pesan yang coba diberikan oleh Kasar tadi. Karena masuknya Poci juga tidak mengurangi kualitas daya gedor Sriwijaya. Mengingat pemain asal Ternate ini juga terkenal sangat lincah dan punya teknik individu yang mumpuni. Kembali, tendangan bebas yang kedua. Dejavu mungkin yang diharapkan oleh Ya. Pedro. Kita lihat. Tendangan bebas pertama dari Pedro Javier berhasil menjebol gawang Ferry Rotinsulu. Pedro Javier kembali. Sudah cukup juga bagi Pedro, saya kira. Apapun hasil akhir, penampilannya patut diacungi jempol. Ya, Sepanjang permainan, hampir seluruh bagian dia tidak ataupun jarang sekali menerima bola. Begitu ia menerima bola, dia langsung membuat eksekusi yang mengagumkan. Shooting dari jarak jauh yang tidak mampu dijangkau oleh Ferry Rotinsulu. Dan kali ini waktunya bagi Persija untuk lebih berani keluar menyerang. Ya, betul sekali pelanggaran. Ya. sedikit jahil. Ya, betul. Ponario Astaman untuk menghentikan gerak dari Syahroni.
Tidak bekerja keras Ferry Rotinsulu, namun harus merasakan sebuah tendangan keras dari Pedro Javier. Supardi Kembali menyasar di sisi kiri pertahanan Persija. Rahmat Rifai. Rizky Noviansyah berhasil mendapatkan bola. Rizky Noviansyah terbuka. Rizky Noviansyah. Sayang sekali eksekusi yang kurang sempurna dari Rizky Novriansyah. Sebelum ini juga ia memiliki peluang yang sangat baik untuk bisa mencetak gol. Sayang sundulannya melenceng dari sasaran. Kita lihat pemain Persija satu persatu mengalami kram dan cedera. Kelelahan tentunya. Iya, tentu saja Yopi. 3/4 permainan semua harus dilalui oleh Persija dengan jumlah 9 pemain. Sementara pergantian pemain juga sudah selesai, sudah habis kuota yang diberikan. Karena pelatih Iwan Setiawan telah menggantikan 3 pemain. Artinya kalau ada pemain yang cedera, maka tidak boleh lagi ada pergantian kecuali mengurangi jumlah pemain yang ada di lapangan. Kita lihat bagaimana bahasa bibir yang tadi coba diperlihatkan oleh Pasar tadi agar para pemain cukup tenang, fokus dan tidak terlalu bernafsu mengingat hanya tersisa kurang dari 2 menit waktu normal laga ini akan usai. Ya, terus berdoa tentunya. Merupakan usaha terakhir dari Iwan Setiawan setelah melakukan 3 pergantian di pertandingan ini. Ya, saya kira apapun hasilnya tidak terlalu kecewa bagi Persija. Mereka sudah memberikan perlawanan semaksimal mungkin dengan jumlah pemain yang ada, dengan situasi yang tidak mendukung. Patut diacungi jempol, sebuah perjuangan dari anak-anak Macan Kemayoran. Betul Yopi. Tidak kenal menyerah dengan kehilangan 2 pemain di pertandingan ini. Di hadapan puluhan ribu Sriwijaya Mania yang memadati Stadion Gelora Jakabaring. Kembali resiko diambil oleh Leo Saputra, kali ini Siswanto. Dengan kram-kram kita lihat Nanak berusaha untuk tetap berdiri. Supardi. Sapu saja oleh Nurah. Kembali kali ini Rahmat Rifai. Luar biasa, jatuh bangun. Gali Sudaryono berusaha untuk mempertahankan agar tidak kebobolan lebih banyak. Ya, apabila kemenangan ini berhasil dicatat oleh Sriwijaya FC, tentunya menambah nilai menjadi 9 di musim ini, merangsek naik ke posisi kedua. Sayang sekali umpan yang tanggung tadi dari Ramdhani kepada Robertino. Tambahan waktu 1 menit diberikan oleh wasit Ahmad Suparman. Kesempatan dengan sisa-sisa tenaga untuk Persija Jakarta menyamakan kedudukan. Ismet Sofyan. Pedro Javier. Kita lihat dikepung 3 pemain Pedro. Ya. Tidak ada ampun tentunya untuk Pedro kali ini. Delvon. Terlalu jauh. Ya, betul sekali Yopi. Lim Junsik kali ini. Diberikan Lim space. Junsik. Sportivitas tetap ditunjukkan oleh para pemain. Dan akhirnya perjuangan yang sangat